Skorsing dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ngiring kita bersama-sama mengaji karya masyayikhuna Kiai Haji Muhammad Naimun Manan. Qaddasallahu ruhahu. Al-Fatihah. Baik. Kaki jangan berasa hanya penjelasan teman-teman tak ngolati TV redaksi saya kekebai redaksi saya tulis sarang beliau karena manabi dia pun para ulama solawat manabi itu listening kitab selama tulisan kini kaki ibadah kita akan diberikan keselamatan bi Rasulullah juga itu Mumpung ingat tulis senyambi pulpen tidak nyambi pulpen gitu bahkan mana apa bagai kajin atau begigit tenang gini keciman gitu ya jadi tidak Rasulullah selama selawat itu masih ada di lembaran-lembaran termasuk sebuah ini kitab kini kan doa selamat mungkin atau let mungkin ibadah atau nasi kini Roma ben ungguan lah kerja. Misalnya Nabi saya tidak akan berpikir apa ini mitos atau tidak, tapi yang jelas mudah pun para kiai kayak para guru itu kitab-kitab itu andi kedunian biti sebeng. Misalnya Nabi kitab Ihya Ulumuddin kini keberadaan setong ruangan, kini keaman dari kebakaran. Jadi maksudnya mereka konslet terjadi konsleting listrik ngubengaki kitab Ihya Ulumuddin. Sabar. Kini kabar kana Imam Al-Ghazali. Sabar ada dia pakai. Manabi misalnya pon, ka itu tapi tenggula sana tak pati jelas kun namong dari Kiai Zainal, kita tentu dari Kiai Zainal mungkin dari Kiai Muhammad Munawir dari abana tak paham. Misal pon, Manabi ngakungin kitab Al-Ashbah wan Nadhair. InsyaAllah banyak menjaga tadi. Kita Al-Ashbah wan Nadhair kena ngaji lah mbak. Kinikah menabi pada pese SMP neng kinikah insyaallah. Benih tak gini? Angke pada apa neng kinikah? Abu. Tapi kinikah. Eka kebaik cimat. Tadi sahabat ning kitab Al-Asbah wan Nadhair kini kembang rezekinya. Sahabat ni ide. Beda lah. Kursi ngomong motor. Jangan ngomong ki saya bodoh ibu sahabat ning sing alun. Termasuk juga. Misalnya panjenengan kanca paringin obeng sareng kiai pasti lagi saus. Kini kecuk kebelun. Ada nomor. Sabar ke besiman. Maksudnya bengok nyari injeman lain, kini kerjaan no jane. Cek ke belum cuman. Abu. Tak mau boleh. Oke, lanjut Ki. Jadi makin kun kita hanya bisa mengenang perjuangan beliau selama bertahun-tahun lamanya. Tak ditoredaksi nah jadi bahasa tak sebut. Alhamdulillahilladzi qad afkaro fikrul amik alladzi nikah tapi karena darurat nadam yakunu fakhira. Alhamdulillah tining satajan boci lillahi panika ka akuna Gusti Allah taala alladzi rabbana dzat qad afkaro. Si ongku makon mikir pasir alladzi fikrul amikih mikir kira fikrul amekih pemikiran yang sangat mendalam, pemikiran yang utuh dan totalitas, pemikiran yang sempurna. Beda orang kan kun mikir panserapan serabak kun. Beda orang kun mikir nikah. Tapi kiai kak itu ngakui bahasa fikrul amik, pemikiran yang mendalam, pemikiran yang sungguh-sungguh, pemikiran yang luar biasa. Artinya saya ngocak pemikiran sungguh-sungguh ni kan berarti nyarih dari berbagai hal. Kok ngocak dia di mana dasar, kok ngocak dia di mana dasar, kok di mana. Begitu. Karena nanti kita bisa membuktikan bahwa ya Allah luar biasa. Tikal memiliki
Alladzi ropan pemikiran se al-amik yakunu panika bada pasal fikrul amik fakhiran panika sesuatu yang dibanggakan. Nabi kita mampu berpikir jernih, berpikir utuh dan totalitas, maka itu akan membanggakan. Tapi bukan niat membanggakan sombong, bukan. Artinya bahwa pemikiran, hasil, produk pemikiran orang yang dilakukan secara utuh dan mendalam itu akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan ketika bahagia orang lain bangga. Pada ben kita andi anak bangga. Tina lah nak maki bentak ngening ranking sepenting ben ngucak atas panggung ya. Kok bangga lah nak. Tidak dapat atas panggung bah tak ngucak. Nyurka. Kini kapakun membanggakan. Kok rumah. Ya Allah, saya tua kalau sebelum nyocol saya lagi simat kalau bisa ngucap. Tak kau seluang. Bongkuan serius deh kan. Beda orang coba kelero keng. Beda simat dia kan macam-macam. Beda simat. Beda simat paniser ki. Beda simat matungkem. Kan banyak kan. Ada simat sebisa mun acaca ning pengadilan lah nyeser. Mati pas bisa tak ngocak. Nak kosah mati. Do juri bisa cengang. Do sini berkembung kepi. Aduh, saya ngocak gitu itu. Berapa ujian tuh orang yang perancang jadi Allah. Itu gimana maksudnya non? Oh, kamu kok nggak menjawab? Baca doa aja jadi. Tak menti jadi penulan kok jadi. Ya Allah, itu mah kamu ya Allah, gimana? Lo anggur untuk kerjaan. Kagui nungkem saya. Tidak yang kerja kok di penulan. Coba jadi bagaimana penjelasan kamu tentang terkait ayat ini? Gimana itu? Kamu bisa terus, kamu bisa kerja, macam mana? Iya. Main macam tu, aduh ini, kau macam tu. Aduh. Ya, mikir jangan benar. Mungkin biar anu aja kan nanti di guru nah. Sambil penting mata ni, dia mikir. Tanya pun pada jemput kita boy tak lupa. Saya yakin lah, ya Allah. Dia memang punya waktu lokal di sekir guru depan. Ya kau apa? Singo jiri ya, jangan andi penonggem lagi ya jangan. Ada ngocon. Teti minta doa si bagi ke putra ni. Kau sabes ngabas juga. Doa si kangkui anu kiai sebab jelas benih kangkui penonggem. Monti leban ngakui minta simat ke kiai beri simat penonggem baik beki kanan itu gemongku anam tak ngocap karena sesi aku simat penonggem tak bedin mo sondok ya Allah. Nah kini lagi din mo so jade yakunu fakhiran dabun kiai tentu hasil produk pemikiran yang utuh dan totalitas itu akan menghasilkan kebanggaan kepada orang lain. Sallallahu muka-muka paring salawat wa sallam ban muka-muka paring keselamatan pasal Gusti Allah taala alan nabi atas Gusti Nabi al-amin si terpercaya. Qolah nah kiai kak itu pas ngutip hadis. Nah, tadi dari hebatnya beliau itu di dalam nadomat itu kemudian dikutip sebuah hadis sebunyinya pun qala at-tafakkuru sa'atun afdalu min terus aki hadis ki alfi ibadatin. Nah si bisa sorok mo nya min benik kan usah mikir. Berarti kiai recit lah kan mikir berarti an nabi diki cocok ke ben apa si bisa min kira. Berarti pas mana main an nabi al-amin. Maka pas ada bu Rasulullah at-tafakkuru sa'atun. Ada bun Kanjeng Nabi saya kutip bahwa berfikir itu adalah sesuatu yang membanggakan ben ipakon sering Gusti Allah taala bahkan ben ikut ipakon Allah ipakon Rasul mikir pakon Rasul napa bukti nah nika bedah hadis debon kiai at-tafakkuru tining memikir tining ngangen mikir saatun sekejap sesaat nih kaki kon bisa gun sekali beton atau babi bisa sejam. Itu untuk menunjukkan bahwa berpikir sesaat saja
afdalu min alfi ibadatin. Panika lebih utama daripada 1000 alako ibadah silai. Timun kan bukan mikir lah. Jangan dah. Maksudnya alfu ibadatin, ibadah-ibadah yang bersifat horizontal, bukan bersifat vertikal, itu pun yang menjadi kewajiban. Gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa kiai, untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya berfikir, itu Rasulullah kiai ngutip hadis, at-tafakkuru sa'atun afdalu min alfi ibadatin. Tapi ada orang yang mikir, tetapi itu berpikir, misalnya berpikir untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Wah, itu lebih bagus benar pajang tahajud 1000 kali. Berpikir bagaimana agar masyarakat Prakeun Dejah aman, tentram, damai. Daya lagi. Jaya. Itu tafakkur. Afdalu min alfi ibadati. Berpikir bagaimana agar segera saya diterima oleh dia. Lain boleh jadi ya. Pokoknya sepenting berpikir yang berorientasi kepada limaslahatil ummah. Baik berhubungan dengan negara, berhubungan dengan agama, itu tentu lebih baik daripada misalnya, cak aku nak kimpon anak ada bani siapa jangan tahajud, tapi dia sedang berfikir, memikirkan ada bagi nariyah, itu afdalu min alfi ibadati. Rapat terus. Kita mau neng nak rapat dak ku nenah ni. Enggak. Itu at-tafakkuru sa'atun afdalu min ibadati min alfi ibadah. Alhamdulillah. Sekudra apa? Mangkan maksud saya kan cek pakalero. Mangkan sering saya ngojaki kedong bodo orang, sekempang magempang, muncul tedung dari kalau seano ke kalau sekian. Abas kelu siapa si tedung? Mun ring alim si tedung. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Kiai asaren dari pukul belu, abunguh pukul 6 pagi. Otaba pukul 5 lah sebut ya. Bangun subuh. Jadi lebih bagus pendidikan kita. Saya tak ada jelas nonat ibadah pajang tahajud. Apa pola nanti Rasulullah? Karena orang alim mulai dari sebelum tedung dia sudah ingat sama Allah terus. Tedung sudah fokus, sudah suci. Pas ki ngadep ke barak, ki aniat, ki maca. Baca doa aja. Mangkan dapat setan bertakuan ke orang si tedung keng alim daripada takuan ke orang si butuh apa aja. Teng dapat keadaan masjid kan Rasulullah mengapa? Mata masuk bentang. Nah, ke setan jangan. Bro, mata masuk ben bro. Mata masuk bro. Ketang bereksek. Ada apa bro? Tak bengal abtin gak di Rasul. Ada apa mata bengal? Abtin ada apa ben? Abtinan tru aku dek garisa siapa jang nyong sang nyolet. Yang tin bayi maman apa jang tahajud. Ada apa tak masuk? Takut abtin. Ada apa mataku? Bersiasaren nih kan. Boh, ada apa mataku kok si tedung? Benci ada orang yang ibadah habis kuda. Si tedung tak takut apa takut ben? Jadi enggak ditepulan Rasulullah. Mana bisi kasak si kuda gula kasak orang gendeng. Kesebenting ngalak uduk. Ternyata gelak waktu ngalak uduk. Ning pawonggaan ni kan najis. Acak beracak so. Tak sah pun. Oke kan? Banyak ternyata santri sih mungkin. Gue tahu ning juga dengan kui madhab si kamu. Kapan lepan bereng becah, bereng kenengan si tak jelas statusnya. Bahkan lebih jelasan kepada najis, kita beracak. Najis kan pun gini kan. Tengok najis kan sombong lobar. Padahal syurutus sholah itu adalah min izalatin najis. Kan pun tak sah gini kan pun. Belum boleh ki menabi mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Oh, ada lobar kapi. Tidak cang setan. Kini kena aku nan kini nyonglet kini. Mangan bigu dah saja. Nabi boleh kini kah meleoneng dan kini kah sujud dengan seserangis pulang di otak laku itu majar.
Misalnya. Mohon maaf jika ada nama yang sama ini fiktif belaka. Fakta belaka. Bah terus sini mak kata aku yang kadi tu orang alim Rasul. Orang alim. Tiba-tiba kita aku abdin menabi orang enggak itu pas ceker Rasulullah. Maka ni kan ibadah, bas tak bisa kuda gula kan. Karena kita oning pun bahwa strategi saya yang saya gunakan kita paham. Bahkan bisa bayi kini kan tepat ke orang berapa apa jeng ini mata tak sah dong dia sarong putih dulu kenten. Bener bahwa orang gini kan mas. Udah iya ya dah benar. Ya bro. Oke bro, maka para ulama memberikan kesimpulan salah satunya bahwa masjid itu juga menjadi hotel islami yang bisa dijadikan tempat istirahat. Makin masjid ikrangkeng. Leklen. Itu di masjid pas kuning sekolahan kun muka di jam-jam tertentu. Pas ibadah boleh itu tulisan. Dilarang tidur di dalam masjid. Oh, beneran gitu kan. Aku berjahil-jahil. Mohon kan min hurmatil masjidih katanya. Tapi selama memang steril aman tidak ada masalah. Karena masjid itu adalah bukan hanya tempat untuk bersujud. Nah kan ucap min a'maril masajid, memakmurkan masjid benar. Termasuk sekarang mestinya masjid-masjid itu termasuk di sini. Di sebelah-sebelah masjid itu upayakan untuk diberikan free wifi gratis boleh. Sebab apa? Mak lereng orang bit qalbuhu muta'allikum bil masajid. Malaiatin laku terpaut dengan masjid. Termasuk juga nyebutin kulo nak kanak sambintar ke masjid. Kue merah. Uni wah jadi corok noro orang kuntar nangis dekian. Mak le kecintaannya kepada masjid semakin melekat. Lanjut. Fakul maka ngocap apa sambian. Dekah hadis kini kah otaba fakul maka ngocap sambian maka doa sambian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi bandaka keluarga Nabi wa sahbihi ban sahabat Nabi wa kulli man nikah wa kulli man bencukan doa aki dekah setiap orang mana bida bunda Pak Selamun ni kata bun kiai koro abihi. Kita doakan juga semoga mendapatkan selawat dari Rasulullah mangkoroah siapapun saja si maus kitab pria. Bihi kelebihan kitab ini. Insyaallah luar biasa. Tetih kita bi kiai walaupun beliau ada dalam kubur didoakan. Karena dari bun kiai pokon siapa sih ngaji tentang kitab pria maka dia akan mendapatkan selawat dan salam dari Rasul. Otaba, dan gue bisa memaknai lain. Wa mangkorobihi dan atau orang-orang yang dekat dengan Nabi, termasuk para pengikutnya. Maka itu karena dibun kun wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin bisa begitu maksudnya juga. Artinya bisa dikembangkan kalimat kiai yang disebut dengan kulli mang korobihi bisa dikembangkan tidak hanya koro abihi tapi juga korobihi yang dekat kepada Nabi mengikuti ajaran-ajaran Nabi termasuk orang-orang yang sedang belajar ilmu pengetahuan itu karena bagian dari perintah Rasul. Wa ba'du ban semarin sekadin toh hadza tining kadi to kitab tamarul afkari panikah buah hasil pemikiran. Jadi jangan kitab pria hasil kok mikir benikun kok nulis ben selomban ya. Ulen mikir cek kok dikit ngangkui apa saya nanti bisa membuktikan bahwa ternyata kiai itu memang luar biasa. Dan itu bukan hanya kekaguman karena kitab ini tidak. Tetapi kekaguman itu memang sudah mulai muncul sejak saya tahun 92 sudah mondok di sana. Fakun musohihan. Fakun maka jadilah kamu semuanya musohihan untuk menjadi orang yang melakukan review, melakukan tashih. Apa bener mun beda salah? Ini untuk menunjukkan bahwa kiai itu orangnya adalah terbuka, fair. Bahwa dalam momen tertentu misalnya bisa anti kritik, iya. Tetapi dia sudah menunjukkan kalaupun ada salah fakun musohian silahkan lakukan koreksi, revisi
review tulisan saya ini. Bila ingkari, tanpa saya harus memungkiri bahwa kalaupun ada salah, saya akan terima. Mun bude kitab prekelero, silahkan koreksi, saya akan menerima dengan lapang dada. Tebun kiai begitu maksudnya. Bedoreng kan cetanda sekali. Anjo aja dia. Jadi ucut mereka dengan mereka pikir pan berupan ada jadi tidak salah. Makin tebun kiai, makin kau olen mikir, hadza tamarul afkari, walaupun ini hasil pemikiran saya yang mendalam, tetapi fakun musohihan. Atau ini maksudnya, ini pesan kiai bahwa kita itu harus menjadi orang yang selalu memonitoring, mengevaluasi, melihat bagaimana apa yang dilakukan orang. Maka kita berdebu, fakun musohian. Silakan kamu jadi orang yang bisa mengevaluasi orang lain. Setiap orang mengevaluasi pasti dia sudah belajar. Karena kadang beda orang yang sikun pinternya lagi tanpa belajar. Itu maksudnya fakun musohian. Tidak pun kiai, ya silakan kalian itu. Tidak hanya menjadi orang yang selalu menerima pesanan orang lain, tapi juga bisa memberikan revisi. Memberi orang yang salah, petepak cong. Fakun musohihan. Bada tetangga tak bener, petepak cong. Fakun musohihan. Itu yang saya maksudkan, bahwa saya membaca kitab ini tidak hanya tekstualis, tetapi bagaimana pembacaan ini bisa dari berbagai aspek. Tetapi fakun musohihan yang asalnya bisa bermakna silahkan kalau ada yang keliru, revisi saya terima. Tetapi fakun musohihan bisa bermakna dalam konteks sosial, bahwa fakun musohihan silahkan kamu untuk menjadi orang-orang, menjadi apa moncan istilah pramukan Pak Faisal luah. Konsulat. Silahkan kamu menjadi orang-orang yang bisa memberikan informasi kepada orang lain. Ketika ada salah ya salahkan, ketika benar ya kita ikuti. Nah, ini maksudnya kiai. Takun ke buku fakun musohihan, teti revisi buku ndak. Oke. Bila ingkari. Terus lanjut sedikit. Babu khauful maut. Nah, dan saya bila itu, pas kiai langsung tentang takut, tentang mati ada. Nah, pas kaifiatul juhli nang dibudin nah. Karena lima yakhaful mar'u min mamatihi. Lima arapa ya khofu tako almar'u pasira orang min mamatihi, dari kematian orang. Arapa ben mak tako kemate. Tabun kiai. Wam bimaji'il mautih. Ben kalaban de tengah mati hakun. Oh ben panika kalaban de tengah kematian hakun tining kebenaran. Yantahi totok siin. Maksud tak? Tabun kiai. Lima ya khoful mar'u min mamati. Arapa orang mak tako tentang kematian? Bahwa datangnya mati itu adalah sesuatu yang hak. Kini keadesar ayat situng, seedesar lagi pada ayat ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Biasa Nabi kiai tinggal ceramah kan andalan ayatnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Bitan gue lembian ibrin ayat lain, semungkin justru lebih pedas dari ayat itu juga. Ainama kanu, ainama kuntum yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kamu pasti akan berhadapan dengan kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Bah kebai benteng pak kokoh, berlepuk dalam sebaja tak mate, pakun mate. Kini kesekian kui kiai. Sehingga ayat judul pertama kali pas babu khauful maut. Mak bisa, karena dikit keterangan berikutnya. Maksudnya, yang gini kagak kumpul nebak Ustaz. Bisa baik kan kiai saya maksud idza jaa ajaluhum punten. Karena ini kepada indikator di ayat berikutnya dikit. Bahwa si yang kui kiai itu benih idza jaa ajaluhum. Tapi ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu pasti akan berhadapan dengan kematian. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Pakai ban mele apanya?
Beli gembring. Benteng-benteng yang kokoh kan terbuat dari semen cor kan. Oh, bocor. Kiamat. Wah, iya bener. Jutaan dolar Iya begitu. Jadi walau kuntum fi burujim musyaidah, sekalipun kamu berhadapan, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Nah, jadi pas ayat berikutnya mestinya memperkuat ini. Jadi tentang kematian itu ayat itu pertama, berikutnya baru idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun, bahwa kematian itu tidak bisa digeser. Kematian itu ya statis. Kadung bi Gusti Allah Ta'ala setia dan tak bisa kita untuk melakukan praktek negosiasi bi malaikat. Empun malaikat ni tak laku pada sebuah boy, tak bisa. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Penyamanin komunikasi kamu dengan malaikat, bahkan bisa andi muncan bahasan ki musleh kebiaki ban biar benih ku nanti orang dalam ban orang dalam, tapi waktu mati tak bisa geser. Mun kematian. Tapi menabi kejayaan bisa geser. Pentaki Gusti Allah Ta'ala. Mun jan bahasan ki muslim kan begitu kan. Mun andi orang dalam wa ala alihi wa sahbihi kan pang na apa. Gitu ki. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Nah, mangan pas kayak itu pas maca buku itu Mas. Apa orang mak takut ke mati nih kah? Lihubbihid dunya fayasiku biha aw qillatil amali fi adhariha. Faktornya karena lihubbihid dunya, karena cinta dunia. Dan gue mikir apa kiai bisa bahwa faktor orang sih bisa takut ke mati karena libur ke dunia. Mungkin cacat orang yang sudah biasa begitu kan. Saya ingin buktikan di kiai oleh dasar. Ternyata subhanallah, kiai ini kan maos kitab disebut dengan Mizanul Amal. Kan itu karya Imam Ghazali. Persis bahasan kayak lihubbid dunya fasyabiha au qillatil amal fi adhariha la ya'rifain aina maskanu. Ini kan bahasan Imam Ghazali. Walaupun dengan menggunakan redaksi yang berbeda-beda. Nah, ning Imam Ghazali ning kitab Mizanul Amal. Oh, ini kacau pun. Sehari guru, kimat ya, bapak bisa ngajak bahwa hubud dunia ini kan bisa menjadi aspek faktor orang yang pas takut ke mati. Seminggu nih kasih saya. Serius gitu serius. Dan kadang-kadang pun ada saya harus memberikan sarah terhadap kitab ini. Oke, karena kita itu oleh kita, tapi kan video itu video nah dikit kan kare. Oke. Ternyata di Mizanul Amal Imam Ghazali ini kan neput yang nang situ subjudul pada babul khauf fil maut, tentang kematian. Nah, Imam Ghazali ikut pada buku sini kaungkuna. Karena beliau adalah Imam Ghazali orang hebat gitu. Orang ini kepada dua. Setung fi halihi qoblal maut wa fi halihi ba'dal maut. Pada orang kondisi mentalnya tentang kematian sebelum dia mati atau sesudah mati. Nah, Imam Ghazali nyebutaki qoblal maut, seharusnya sebelum kematian orang itu harus selalu senantiasa mikir bahwa sebentar lagi kita akan mati. Kini kita Imam Ghazali berdasar hadis fa'aktiru dzikru hadhil ladzat. Pabanyak baan mikir, pabanyak baan ringingain, pabanyak baringan ngangen. Barang si bisa mengancor tentang kelezatan, barang yang bisa memutuskan kelezatan dunia, yaitu mati. Dawuh Imam Ghazali. Nah, ini kah. Jadi seharusnya orang sebelum terjadi kematian dia harus selalu memikirkan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Keng kondisin orang berdua, dawuh Imam Ghazali tentang ini. Bada orang lupa tentang kematian. Saya ikut ingat aja, coba kan mati ada ingat. Dia baru ingat ketika ro'a al-janazah. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baru ingat tentang kematian ketika dia menyaksikan ada orang yang meninggal. Puru ingat. Itu pun dia ngucaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kalimat itu hanya menjadi kalimat yang lebay.
Sebab dia Imam Ghazali, orang-orang perilakunya tetap saja dia tidak menunjukkan bahwa dia bertaubat. Hanya diusapkan lip service saja. Hadza dia Imam Ghazali gitu. Aqwalun kadzib. Ada cak lebay dia Imam Ghazali begitu. Harusnya gitu kan? Kan artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa saya adalah milik Allah dan saya akan kembali. Harusnya dia justru semakin meningkatkan komitmen kita untuk lebih baik kepada Allah. Ternyata hanya lip service. Kun mare telah meninggal dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang boleh kita telah meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah. Hanya cukup begitu. Nah, mestinya ada Imam Ghazali tidak, itu alat kritik sama kita bahwa kita harus senantiasa untuk aktiru dzikra hadhil ladzat. Ibadah sejan bertepat, duh laku pas mati ongku dah. Tapi ya tetap ingat bahwa jangan lupa kita tetap hidup bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi dia Imam Ghazali ibadah setong si pertama orang yang ingat. Nomor dua dia Imam Ghazali ibadah orang yang selaku terus ingat terus. Kematian ingat. Mak bisa orang yang kematian ingat terus karena dia tahu bahwa pasti tujuan akhirnya adalah ke akhirat bertemu Tuhan. Saya kedua Imam Ghazali pada bi orang yang seterontar ke Mekah. Orang yang menterontar ke Mekah, atau dalam perjalanan menuju ke Mekah kan mesti seku ingat lu ke Mekah terus. Bila isi mangkan. Atau orang lah siap-siap lama ada daftar haji dan segala macam lakun kita ke nik negara natos oto kan masih jadi aku ingat. Ya, bila kok sudah Pak? Bila sudah Pak? Pada budak bini. Tahu apa benar yang bini ya. Bila tanggal 6 ya. Itulah. Sama juga begitu. Jadi dia mending jadi saya akan kita mikir, mak bisa materi ku pikir terus ya. Dia pada. Ben kita terus ke Roma. Macam dulu cengal. Oh, Pak. Kayak ingin terus. Dulu jangan. Nyari syarat terus. Ya Allah. Cendur cengal. Jadi luar biasa. Nah, kini kesimawas biaya ya Allah. Ya. Barcaca. Nah, ini berada di kebahasan ini. Lihubi dunia nih. Tapi kita saking minggu datang, akatan mau nyajam nih. Apa saking akatan berkedap-kedip semua nih. Tapi intinya lihubi dunia kita lanjutkan minggu depan. Tapi dan gula makin berpan maus kitab Mizanul Amal karya Imam Ghazali. Luar biasa. Dia berbicara tentang kematian. Hanya untuk mensyarahi kitabnya Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan barokah. Hadanallahu yakum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.